Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue sambil istirahat dari kerjaan. Gue ingin memberikan kabar, informasi, update-update ya keadaan pergerakan di bursa transfer. Semakin mendekati waktu akhir, masih sekitar kurang lebih ada sepekan ini, dengan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Gue akan fokus ke 4 nama ini ya, seperti yang diinformasikan oleh Darmeset. Ini jurnalis dari Sky. Dia memiliki beberapa update keadaan ya, yang diberikan di sebuah catatan di akun X-nya. Gua ingin mulai dulu dari Alejandro Garnacho. Disebutkan bahwa masa depan dari Alejandro Garnacho ini masih memegang kunci dari pergerakan Manchester United di transfer window, terutama di kali ini. Sebenarnya Manchester United, ini menarik ya, Manchester United sebenarnya tidak ingin menjual Garnacho, tapi penjualan yang diterima ini akan membantu situasi PSR. Dengan dua klub ini disebutkan tertarik, yaitu adalah Napoli dan juga Chelsea. Nah, ini seperti yang pernah gue informasikan juga, gue bahas bahwa memang keadaan dari Alejandro Garnacho ini lebih karena situasi finansial. Dan ini tidak bisa ditiadakan begitu saja. Artinya ya, Ruben Amorim nampak memang masih membutuhkan Garnacho, katakanlah seperti itu, karena beberapa pertandingan terakhir, atau kalau dilihat ya, semenjak dia ini di drop dari Derby of Manchester menghadapi Manchester City, dia kemudian selalu terlibat di dalam skuad Manchester United bersama dengan Ruben Amorim. Bahkan cukup sering dia ini tampil sebagai pemain starter. Dari situ menunjukkan ya, tidak mungkin dia tidak dibutuhkan kalau dia ditempatkan sebagai starter ya di pertandingan-pertandingan yang memang Manchester United sendiri, kita lihat perjalanannya dengan Ruben Amorim ini kan memang masih banyak atau dinamikanya masih sangat drastis sekali. Jadi memang hanya pemain-pemain yang sangat dibutuhkan itu yang diberikan tempat di dalam skuad, apalagi sampai dengan menjadi starter dengan menit bermain yang juga cukup lumayan banyak ya, Alejandro Garnacho. Lalu situasi dengan Christopher Nkunku ini disebutkan kalau akhirnya Chelsea ini secara official atau secara resmi ini datang dan menemui permintaan dari Manchester United. Pintu ini terbuka bagi Manchester United untuk melakukan pergerakan peminjaman untuk Christopher Nkunku. Kesepakatan secara permanen ya, secara transfer ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat sulit, karena Manchester United ingin menggunakan uang lebih ke posisi wingback sebelah kiri. Nah, terkait dengan situasi Nkunku ini menurut gue juga menarik. Manchester United, Sobat Football United bisa lihat ya situasinya di papan klasemen dari angka mencetak gol, termasuk dari yang tim minim untuk bisa menciptakan gol. Artinya apa? Ada masalah di kualitas penyerangan dari Manchester United. Oke, butuh penguatan. Penguatan seperti apa? Ada banyak nama yang disebutkan ya, seperti kayak Gyökeres lah, mungkin juga Victor Osimhen. Tapi selalu sering gue katakan ya, bisa saja berandai-andai, berfantasi dengan menyebut berbagai nama, tapi juga harus dilihat realitanya seperti apa. Sehingga pendapat itu menurut gue ya bisa lebih komprehensif, bisa lebih menyeluruh. Gue melihat ya saat ini, kalau memang situasinya tuh meminjam Christopher Nkunku sampai dengan akhir musim nanti, ini merupakan situasi yang terbaik menurut gue. Yes, mungkin ada pendapat lain A, B, C, D, tapi kalau kita lihat ya, siapa opsi lain yang paling memungkinkan didatangkan di bursa transfer musim dingin kali ini? Gue tidak melihat penyerang didatangkan dengan permanen, karena ada faktor lain yang harus gue lihat juga, yaitu adalah Rasmus Højlund serta Joshua Zirkzee, dua nama di mana mereka juga masih kesulitan ini di lini depan Manchester United. Tapi Manchester United sendiri juga berinvestasi dengan angka cukup tinggi di dua pemain ini. Menjual dua pemain ini dengan situasi saat ini
justru akan tambah membebani keuangan dari Manchester United yang memang situasinya sudah sangat tipis terkait dengan PSR. Dan kalau seperti gue sebutkan tadi ya, meminjam pemain penyerang ya, yang gue tidak melihat profil pemain muda, gue justru melihat pemain senior. Siapa yang tersedia saat ini di bursa ini? Nama bisa saja disebutkan secara serampangan menurut gue ya. Mohon maaf, tapi kenyataannya banyak sekali dari nama-nama tersebut tidak tersedia, bahkan hanya rumor saja. Nah, dari Sky ini menginformasikan kalau memang Nkunku menjadi opsi yang paling terdekat lah, katakanlah seperti itu, walaupun juga masih ada proses yang harus dilakukan oleh pihak dari Nkunku, dari Chelsea, dan tentu saja Manchester United. Ini pun juga masih harus ada tahapan misalnya negosiasi ya terkait dengan covering gaji akan seperti apa dan lain-lain. Kekhawatiran gua lebih ke situasi fisik Nkunku, di samping juga finansial, terutama pembagian misalnya biaya gaji ya dari pemain ini, karena gaji yang diterima di Chelsea menurut gue lumayan tinggi, sekitar gue lupa kalau nggak salah 150 atau 200 ribu per pekan. Tapi juga angka absen dari Nkunku ini juga cukup mengkhawatirkan. Tapi sekali lagi Manchester United menurut gue harus mencari penguatan ya, idealnya seperti itu, penambahan kualitas di lini depan dengan opsi sayangnya ini yang sangat sempit keadaannya. Di samping juga waktu semakin mendekati ini ya, akhir tinggal sepekan saja, bahkan hampir kurang dari sepekan. Jadi menurut gua ya, ini situasi yang rumit keadaan terkait dengan lini depan, khususnya Christopher Nkunku masih rumit. Tapi gua ulangi lagi, kalau menurut gua ya dengan yang ada saat ini ya, why not? Karena kalau hanya menggantungkan kepada Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund, setidaknya musim ini mereka masih sulit. Musim depan ya situasi bisa jadi berbeda karena ada preseason misalnya ya. Dan bergerak ke Patrick Dorgu, saat ini penjualan dari Garnacho ini akan membuat situasi lebih mudah untuk Manchester United bernegosiasi lebih lanjut dengan Lecce untuk Patrick Dorgu. Ada gap terkait dengan valuasi dari dua pihak. Presiden dari Lecce ini sebenarnya tidak ingin menjual, tapi tapi dia juga menghentikan semacam kayak garansi jangka pendek kalau Dorgu ini akan tetap stay di klub. Dorgu bermain 90 menit di kekalahan Lecce ketika menghadapi Inter Milan di hari Ahad. Dan ya mereka memiliki valuasi tersendiri, dan Manchester United juga memiliki valuasi tersendiri terkait dengan sang pemain dan tidak akan membayar lebih tinggi. Jadi ini memang situasi juga yang situasi yang semacam kayak ya bukan jalan buntu tapi sulit ya, sempit juga terkait dengan Patrick Dorgu, ada tarik menarik. Gua sih melihat Manchester United juga sempat kan ada dalam keadaan seperti ini, menginginkan pemain tapi ternyata tarik ulurnya terlalu ketat, katakanlah seperti itu. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Nomor satu adalah mendekati pihak Patrick Dorgu untuk memberikan tekanan juga kepada Lecce, atau ya mereka mencari alternatifnya, karena posisi bek kiri ini merupakan posisi yang jelas menurut gue ya menjadi prioritas teratas di Manchester United di bursa transfer musim dingin ini untuk diberikan kualitas yang baru atau ada pemain baru untuk memberikan penguatan ya. Ini keadaan yang menurut gue, karena gue melihat begini, kalau Manchester United terlalu lunak lalu menuruti angka dari Patrick Dorgu yang menurut gue saat ini juga sebenarnya sudah overprice, dilihat dari valuasi di Transfermarkt, ini menjadi presiden yang tidak bagus karena Manchester United akan bergerak lebih luas lagi nanti di bursa transfer musim panas. Dan kalau dengan situasi Patrick Dorgu dan juga Lecce mereka ini lunak, market akan terbentuk lagi dengan keadaan yang kurang solid ya untuk Manchester United. Jadi ada hal jangka menengah atau bahkan jangka panjang yang harus diperhatikan terkait dengan hubungan negosiasi dengan Patrick Dorgu dengan pergerakan di market, khususnya untuk Manchester United, di mana ya kita tahu di periode-periode sebelumnya ini selalu berlebihan dalam tanda kutip, dan itu merupakan sebuah kesalahan. Dan terakhir terkait dengan Tyrell Malacia,
pergerakan yang sukses dengan Patrick Dorgu ini akan memberikan kesempatan bagi Manchester United dan memperbolehkan Tyrell Malacia untuk cabut secara peminjaman di jendela kali ini. Ada beberapa klub dari Eropa yang menunjukkan ketertarikannya dan Manchester United bisa melihat kesepakatan terkait dengan Tyrell Malacia ini ya, akan pergi kemana, angka seperti apa dan lain-lain, hanya kalau Dorgu datang. Jadi ini ada semacam kayak efek domino ya, terkait dengan Alejandro Garnacho, lalu Patrick Dorgu, Tyrell Malacia maupun juga Christopher Nkunku. Dan kalau dikabarkan tadi memang kunci awalnya ini ada pada Alejandro Garnacho. Kalau kesepakatan bisa teraih, maka akan ada pergerakan yang bisa bergeser ya, satu demi satu. Tapi yang menarik juga, bagaimana kalau Garnacho ternyata tidak bergerak? Ini situasi yang menurut gue sangat menarik ya untuk dinantikan dari manajemen Manchester United, karena bergerak atau tidak bergerak Garnacho, Manchester United butuh penambahan kualitas di skuad Ruben Amorim kali ini. Kurang lebih seperti itu membahas keadaan ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.